Ya, halo, balik lagi di asistensi manajemen persediaan. Jadi, kayak yang bisa kalian lihat di sini judulnya asistensi 8. Sorry banget, gue kemarin nguploadnya nggak ngurut, gue malah ngupload yang asistensi 9 dan 10 dulu. Tapi ini udah asis yang terakhir, yang asistensi 8 ini udah terakhir. Nah, yang di asistensi 8 ini seharusnya sebelum yang asis 9 dan 10 itu kita bahas chapter 10. Nah, jadi chapter 10 ini dia membahas tentang distributions inventory systems. Nah, kalau kalian lihat di buku itu ada sedikit teorinya juga tentang push and pull distributions. Jadi bedanya kalau misalkan kalian itu nge-pull, pull kan itu berarti kan kayak narik kan. Nah, berarti itu adalah si distribution centernya mereka ngirimin requirement atau order mereka ke pusat distribution center. Jadi si ibaratnya si cabang-cabangnya ini mereka ngirim permintaannya mereka ke pusat. Jadi si pusat nggak usah nentuin kayak masing-masing cabang tuh berapa. Nah, tapi bedanya kalau sama push, kalau push itu kan berarti kan ditekan kan, kalau tekan itu kan berarti kan dari atas ke bawah. Nah, berarti si distribusinya itu awalnya itu dari pusat distribution centernya, dari masternya, dari atas nih, terus ditekan ke bawah ke cabang-cabang distribution centernya, kayak gitu. Terus di bab ini juga ada time phased order. Nah, itu yang nanti logikanya bakal kita pakai untuk mengerjakan soal ini, distribution requirement planning, dan juga ada fair share allocation atau alokasi pembagian adil. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Jadi di sini ceritanya itu Raff Corporation memiliki 3 gudang terletak di Indonesia bagian barat dan tengah. Nah, satu fasilitas pusat distribusi di Cikarang dan satu pabrik di dekat fasilitas pusat distribusi. Tingkat persediaan di pabrik perlu memperhatikan gross requirements serta safety stock. Sistem persediaan yang digunakan berdasarkan pada peramalan permintaan setiap pusat distribusi di Palembang, Pontianak, dan Mataram. Saat ini tidak terdapat pesanan yang masih belum dipenuhi oleh Raff Corporation. Jadi tidak ada outstanding order. Nah, berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk 3 pusat distribusi dan 1 fasilitas pusat distribusi yang dimiliki oleh Raff Corporation. Nah, jadi ada 3 distribution centernya ini di Palembang, Pontianak, sama Mataram. Nah, master distribution centernya itu yang ada di Cikarang. Terus di sini juga ada tabel mengenai persediaan awalnya, terus reorder point, safety stock, kuantitas pemesanan, dan lead time. Nanti masing-masing ada di Excel sheet-nya. Nah, terusnya setiap pusat distribusi telah mengirimkan peramalan permintaan selama 12 minggu untuk kuartal terakhir 2016. Seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Jadi, ini dari minggu ke-1 sampai 12, terus ini adalah permintaan dari masing-masing distribution center itu tadi di Palembang, Pontianak, sama Mataram. Nah, terusnya di sini kita dikasih 2 soal. Yang pertama itu mengembangkan suatu perencanaan DRP atau Distribution Requirement Planning selama 12 minggu ke depan untuk setiap gudang yang dimiliki oleh Raff Corporation dengan menggunakan informasi yang disediakan. Nah, di sini kita pakai logika time phased order point. Terus yang kedua, kita dengan menggunakan alokasi pembagian adil atau fair share allocation, berapa banyak produk yang dialokasikan untuk setiap pusat distribusi. Yang 3 pusat distribusi ini tadi. Nah, ini barangnya itu dalam ribuan unit dan asumsinya 1 minggu ada 5 hari kerja. Nah, kita ngerjain di Excel kayak biasa. Jadi di sini udah ada minggunya dari minggu ke-1 sampai 12 dan ada permintaan dari masing-masing distribution centernya dari minggu pertama sampai 12. Nah, di soal 1 kan kita tadi diminta untuk mengembangkan perencanaan distribution requirement planning-nya kan. Nah, kita bikinnya itu satu-satu untuk masing-masing si distribution centernya. Kan tadi kan ada 3 kan, Palembang, Pontianak, sama Mataram. Nah, nanti di akhir juga kita buat untuk yang si masternya, which is yang di Cikarang. Tapi kita bikin yang si distribution centernya ini dulu, yang cabang-cabangnya ini. Nah, untuk lot size-nya sama safety stock dan lead time,
ini akan given di soal. Cuma ini tadi nggak masuk di yang di sini tadi. Cuma nanti ini harusnya udah dikasih tahu di soal, atau mungkin di soal nanti langsung dikasih tabel terus ada info mengenai lot size, safety stock sama lead time-nya. Nah, jadi di sini diketahui kalau Palembang itu dia lot size-nya adalah 120, terus safety stock-nya itu 10 dan lead time-nya 1 minggu. Terus di sini gross requirement itu kalian tinggal copy aja dari ini yang udah diketahui di soal. Terus di sini juga diketahui project on hand-nya. Projected on hand itu kayak beginning inventory. Jadi beginning inventory di distribution Palembang itu ada 50.000 unit. Kan tadi satuannya dalam ribuan unit. Nah, terusnya kita kerjain kayak biasa. Di sini kan kita punya inventory 50 unit. Terus di minggu pertama ada gross requirement-nya itu 25 unit. Nah, berarti di sini inventory kita nyisa tinggal 25 kan. Nah, terus karena ini 50 udah dipakai untuk memenuhi si gross requirement minggu pertama. Terus di minggu kedua di sini dia ada gross requirement 25 unit. Nah, tapi ingat tadi tingkat pemesanan ulangnya lagi. Kalau kita tingkat persediaannya itu dia harus memperhatikan si gross requirement sama safety stock. Nah, jadi intinya itu inventory kita harus bisa mengcover si gross requirement dan juga safety stock-nya. Nah, safety stock ini kan kita harus punya 10.000 unit kan, atau 10 unit deh, gue ngomongnya biar gampang. 10 unit. Nah, while kita juga harus memenuhi gross requirement 25 unit. Nah, jadi seharusnya kan kita punya 35 unit kan untuk bisa memenuhi si gross requirement dan masih punya safety stock 10 unit. Nah, karena kita inventory-nya cuma 25 unit, kan berarti kurang kan? Karena kan harusnya kita punya 35 unit nih. Si 25 ditambah 10 si safety stock. Nah, berarti kita harus ngorder lagi ke pusat. Nah, jadi kita harus taruh di sini 120 karena lot size-nya kan 120 unit kan. Nah, karena lead time-nya 1 minggu, berarti kita harus mesen 1 minggu sebelum. Berarti plan order rilisnya kita harus ngerilis 1 minggu sebelum kita membutuhkan si unit itu tadi. Nah, di sini net requirement-nya kita dapat dari yang kayak gue bilang tadi. Jadi sebenarnya kalian harus nambahin si inventory kita atau projected on hand ditambah sama si schedule receipt. Nah, terusnya ini nanti akan jadi pengurang si gross requirement sama safety stock. Jadi kan yang harus kita butuhkan adalah si gross requirement plus safety stock. Nah, since yang ditanya net requirement, berarti kita compare nih yang dibutuhkan sama yang kita punya. Yang dibutuhkan itu kan 25 ditambah 10, 35. Nah, sedangkan yang kita punya itu cuma 25 ditambah schedule receipt-nya kan 0 kan. 25, berarti kan 35 dapat dari 25 tambah 10 dikurang sama 25. Nah, berarti kurangnya ada 10 kan, 10 unit. Net requirement itu 10 unit. Nah, terus di sini kita si project on hand-nya atau inventory-nya sisanya itu dapat dari, kan kita udah sebelumnya punya inventory 25, terus nambah lagi 120 kan karena kita mesen. Nah, berarti kita punya 145. Nah, si 145 ini dikurang sama si gross requirement-nya which is 25. Berarti sisanya adalah 120. Nah, sebenarnya ini kan masih sama aja kan kayak yang kita pesen. Kenapa kita harus ngorder? Karena itu tadi inventory kita tuh harus bisa mengcover si gross requirement serta si safety stock-nya. Kalau misalkan inventory kita udah di bawah gross requirement plus safety stock, nah itu kita harus isi ulang atau ngorder ulang lagi. Nah, lanjut ke minggu selanjutnya. Ini kan gross requirement masih 25, ini masih bisa memenuhi kan, 120 kan lebih dari 25 plus 10. Nah, berarti tinggal dikurang aja 120 kurang 25, 95, terus 95 kurang 25 masih bisa kan? Masih bisa. 70 kurang 25, 45, terus di sini 45 kurang 25 masih bisa 20. Nah, di sini kita lihat nih, ini kan inventory kita 20, sedangkan gross requirement-nya itu
25, kan itu aja udah kurang kan, udah kurang dari gross requirement, apalagi kalau ditambah sama si safety stock, karena emang kita harus mesen ketika si inventory kita jumlahnya itu kurang dari si gross requirement plus safety stock. Nah berarti net requirement-nya adalah si ini gross requirement plus safety stock dikurang sama inventory kita tambah sama schedule receipt-nya 0. Berarti 35 dikurang 20, 15. Net requirement-nya 15. Nah, di sini kita harusnya ada unit yang sampai di sini kan. Nah, berarti kita harus ngerilis order 1 minggu sebelumnya karena lead time-nya 1 minggu. Nah, terus di sini untuk si inventory yang tersisa di minggu ke-7 itu berarti didapat dari 120 tambah 20 dikurang 25. Berarti sisanya adalah 115. Nah, ini anyway semuanya udah ada rumusnya, kalian nanti bisa lihat itu nge-refer kemana. Terus lanjut ke minggu ke-8 di sini 115 kurang 25 masih bisa kan? Terus 90 kurang 30 masih bisa. 60 kurang 30 masih bisa. Nah, tapi di sini kan 30 sama 30. Oke, dia bisa, si inventory kita bisa memenuhi si 30 ini, si gross requirement. Tapi ingat, inventory kita itu nggak cuma harus memenuhi si gross requirement, tapi juga harus bisa nge-cover si safety stock. Karena safety stock itu kan ibaratnya stok yang buat berjaga-jaga kan. Jadi, even kita bisa memenuhi gross requirement, tapi safety stocknya nggak ada, nah itu berarti kita harus mesen ulang lagi. Nah, di sini kan 30, berarti net requirement-nya didapat dari gross requirement plus safety stock, kan berarti 30 tambah 10, 40. 40 dikurang sama inventory yang kita punya, 30. Berarti 10. Net requirement kita 10. Nah, berarti kita harus ngerilis order 1 minggu sebelumnya supaya nyampe di minggu ke-11. Sejumlah lot size, dia akan sampai di sini. Terus untuk inventory yang tersisa di minggu 11 itu berarti didapat dari plan order receipt kita yang datang di minggu itu ditambah sama inventory kita di minggu sebelumnya dikurang sama gross requirement. Karena kan untuk memenuhi si gross requirement di minggu ke-11. Berarti sisanya 120. Terus 120 dikurang sama 30, sisa 90. Nah, selesai untuk yang si Palembang. Next, ke Pontianak. Sebenarnya masih sama kayak yang tadi, cuma ini beda angka aja, tapi logikanya masih kayak yang tadi. Pokoknya si inventory kita itu harus bisa memenuhi si gross requirement plus si safety stock. Kalau jumlah inventory kita udah di bawah gross requirement plus safety stock, kita harus ngorder ulang dan ngecek net requirements-nya berapa. Nah, lanjut di sini 50, ininya gross requirement-nya 10, berarti sisa 40. 40 untuk 10 masih bisa, karena ini kan 10 tambah 10, 20 masih bisa. 30, sisa 30. Terus 30 masih di atas 20 kan, karena ini 10 tambah 10, 20. Berarti masih bisa mengcover gross requirement. Terus, nah, kita lihat di sini dia itu udah jumlahnya sama kan. Nah, kalau jumlahnya sama, si SS tambah gross requirement kan 20. Sama si ininya, inventory-nya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi, kita masih punya inventory 10. Nah, tapi di sini posisinya dia udah di bawah untuk si minggu kelima. Di minggu kelima kan dia gross requirement 10 unit, terus safety stocknya 10 unit, ditambah jadi 20. Nah, ini kan udah di bawah 20 kan inventory kita. Nah, berarti kita harus ngorder ulang. Nah, tapi kita harus tahu net requirements-nya dulu berapa. Net requirements-nya itu berarti dilihat dari ini tadi, gross requirement tambah SS 20, 20 kurang 10, 10. Nah, terus kita harus lead time-nya lihat di sini 2, berarti kita harus mesen 2 minggu sebelumnya. Dia harus datang di minggu ke-5, berarti kita harus mesen di minggu ke-3. Di sini lot size-nya 100. Nah, lanjut di sini berarti inventory kita yang tersisa adalah 100. Terus di sini 100 dipakai untuk ngurang ini,
tinggal 80 dipakai 20, 60 dipakai 20, 40 dipakai 10, 30 dipakai 10, 20. Nah, 20. While di minggu selanjutnya gross requirement itu kan 20. Terus SS-nya 10 ditambah kan 30. Nah, berarti inventory kita di sini udah di bawah posisi itu kan. Nah, berarti kita harus ngorder lagi. Nah, kita cari net requirements-nya itu berarti 20 tambah 10, 30 dikurang sama inventory yang kita punya 20, berarti sisa 10. Maksudnya net requirement-nya 10. Terus berarti harus datang di minggu itu 100. Berarti kita harus pesan 2 minggu sebelumnya di minggu ke-9. Nah, inventory-nya di minggu ke-11 berarti sisa 100. Nah, 100 dipakai 20, sisa 80. Tadi selesai untuk Pontianak, lanjut ke Mataram, masih sama. Logiknya kayak yang tadi. Harus, inventory-nya harus bisa memenuhi gross requirement plus safety stock. Di sini gross requirement minggu pertama 5, SS-nya 10, 15 equals kan sama projected on hand, jadi masih bisa mengcover. Berarti 15 kurang 5, 10. Nah, di sini 10. While gross requirement minggu kedua itu 15, safety stock-nya 10. Berarti harusnya kita punya 25 nih minimal inventory. Nah, ini kan udah di bawah. Nah, berarti kita harus mesen lagi. Nah, net requirements-nya itu kita lihat dari 15 tambah 10, 25 dikurang sama 10. 15. Nah, plan order receipt-nya sama dengan si ininya, lot size-nya 70. Lihat lead time-nya 1 minggu, berarti pesan 1 minggu sebelumnya. Untuk posisi inventory di minggu kedua berarti 70 tambah 10 kurang 15. 65. Nah, 65 dipakai 10, sisa 55 dipakai 10 lagi, sisa 45. 45 dipakai 0, berarti masih 45. 45 dipakai 15. 30 dipakai 0, 30 dipakai 15, masih bisa ya, ini kan dia 15 tambah 10, 25, nah 30 masih di atas 25, sisa 15, nah di sini 15 tambah 10, kan 25, berarti harusnya inventory kita minimal 25, kalau untuk bisa memenuhi, sedangkan inventory kita udah 15, nah berarti kita harus mesen lagi. Net requirement-nya itu harusnya 25 terus dikurang sama 15, 10. Terus di sini harusnya udah datang lot size-nya 70 karena lead time-nya seminggu, pesen seminggu sebelumnya. Terus di sini inventory kita posisinya 70 tambah 15 dikurang 15, jadi 70. 70 kurang 20, 50 kurang 20, 30. Nah, di sini 30 posisinya sama ya, gross requirement plus SS. Jadi masih bisa 10. Nah, itu tadi untuk ketiga distribution center-nya. Palembang, Pontianak, dan Mataram. Baru kalau udah kelar ngisi semua distribution center-nya, ibaratnya yang anak-anaknya itu, baru kita ngisi si master distribution center-nya, which is di soal ini adalah Cikarang. Nah, untuk gross requirement si Cikarang atau si master distribution-nya ini, kita harus ngelihat dari si ini tadi. Let's say di minggu pertama nih, gross requirement minggu pertama untuk Cikarang. Nah, kita ngelihat ke tabel sebelumnya yang di bagian plan order release. Jadi ini tuh berarti kan dia tuh pakai ditarik kan. Jadi dia itu awalnya si anak-anaknya ini, si cabang-cabangnya, dia itu ngeluarin nge-state sendiri gue butuh berapa nih gitu. Dia yang menentukan sendiri requirements-nya berapa dan dia yang order, baru nanti dikasih ke masternya. Nah, berarti di masternya ini dia depend sama demand atau requirements yang diajuin sama cabang-cabangnya tadi. Di minggu pertama kan di sini Mataram dia request 70. Terus di Pontianak dia nggak ada request di minggu pertama. Terus yang Palembang request 120. Nah, itu angka-angkanya kalian tambah yang muncul di minggu pertama di bagian plan order release-nya ya.
Jadi kalian lihat di cabang-cabangnya itu di bagian plan order release di tiap minggunya. Terus kalian tambahin di masing-masing minggu. Nah, berarti kan tadi 120 tambah 70 kan. 190 untuk minggu pertama di Cikarang. Nah, juga pakai cara yang sama untuk minggu-minggu selanjutnya sampai minggu ke-12. Jadi kalian lihat ke tabel sebelumnya, yang tabel anak-anak distribution center-nya itu, kalian lihat di bagian plan order release-nya di masing-masing minggu, terus nanti kalian tambahin aja ketiga anaknya itu tadi, ketiga cabangnya. Nah, dapat ini gross requirement-nya, jadinya hasil dari akumulasi yang cabang-cabang distribution center-nya tadi. Terus habis itu di sini diketahui kalau lot size-nya itu 200, safety stock-nya itu 30, dan lead time-nya 1 minggu. Sama beginning inventory-nya di sini projected on hand-nya itu adalah 100 unit atau 100.000 unit. Nah, masih pakai prinsip yang tadi juga, inventory kita itu harus posisinya di atas gross requirement plus CSS, di atas atau sama dengan gross requirement plus SS. Di sini SS-nya 30, gross requirement-nya itu 190, berarti harusnya kita punya 220 unit. Nah, berarti kita harus mesen kan, ngorder itu 1 minggu sebelumnya. Berarti di sini sesuai sama lot size ya. Terus plan order receipt-nya berarti muncul di minggu pertama. Terus net requirement-nya itu sebenarnya adalah si ini kan, gross requirement plus SS tadi 220 dikurang sama 100. Berarti 120. Terus di sini sisa inventory-nya kita adalah 200 plus 100 dikurang 190. Tinggal 110. Nah, terusnya dipakai untuk ini nggak ada, jadi masih 110. Dipakai untuk ini. Nah, kita lihat di sini gross requirement-nya 100 tapi SS-nya juga 30. Kalau ditambah 130 berarti harusnya inventory kita tuh 130 minimal. Sedangkan inventory kita di sini ada 110, berarti kan kurang. Berarti kita harus mesen 1 minggu sebelumnya dan akan sampai di minggu ketiga itu tadi yang kita butuhin. Terus net requirement-nya itu adalah si ini, gross requirement plus SS 130 dikurang 110. Kita butuh 20, terus di sini inventory-nya posisinya itu berarti 200 tambah 110 kurang 100. Nah, terus dikurang ini 0 masih sama, berarti masih sama juga 210 kurang 120, 90 kurang 0, 90 kurang 70. Nah, 70 tambah 30 harus 100 minimal inventory kita harusnya. Karena 90 berarti kita harus ngorder lagi 1 minggu sebelumnya, harus nyampe di minggu ke-8. Net requirement-nya adalah 70 tambah 30, 100 dikurang sama 90, 10. Posisi inventory-nya berarti 200 plus 90 kurang 70, masih ada 220, dikurang 100, 120. Nah, 120 ini gross requirement-nya 120. Terus safety stock ditambah 30, berarti harusnya kita punya 150. Tapi kita cuma punya 120, berarti kita harus ngorder 1 minggu sebelumnya supaya nyampe di sini. Dan di sini net requirement-nya adalah 120 tambah 30, 150 dikurang sama 120. Terus di sini posisi inventory-nya berarti 200 tambah 120 kurang 120 masih 200, 200 kurang 0 masih 200, kurang 0 lagi masih 200. Nah, jadi di sini udah selesai semua tabelnya untuk masing-masing cabang si distribution center-nya sama si masternya. Untuk ke-4 kota itu. Nomor 1 udah selesai, terus next kita bakal ngerjain soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan berapa banyak produk yang dialokasikan untuk setiap pusat distribusi menggunakan alokasi pembagian adil atau fair share allocation. Nah, jadi di sini kita harus bikin tabel kayak begini. Jadi ada gudangnya, tapi di sini cuma yang distribution center-nya aja, yang cabang-cabangnya. Nggak termasuk yang si Cikarang yang masternya tadi tuh nggak termasuk di tabel ini. Terus kita juga bikin kolom untuk persediaan awal atau beginning inventory-nya mereka, tadi yang projected on hand.
Terus di sini ada kebutuhan per minggu. Dari minggu pertama sampai 12. Nah, itu kan udah ada di soal kan. Masing-masing kota tinggal kalian copy aja ke masing-masing sectionnya. Terus di sini juga nanti akan kita hitung penggunaan harian atau daily usage-nya dari masing-masing distribution center di ketiga kota itu. Terus nanti kita akan cari jumlahnya. Jadi kan nanti ini kan di masing-masing kota. Nanti kita jumlah, jadi dapat totalnya daily usage-nya dari ketiga distribution centers itu. Terus nanti kita cari day supply in the system, baru nanti kita bisa cari alokasi pembagian adilnya untuk masing-masing gudang. Nah, langsung di sini kan tadi kita punya 3 kota, Palembang, Pontianak, sama Mataram. Persediaan awalnya kalian bisa lihat aja ke tabel tadi yang diketahui kan di projected on hand. Di sini Palembang 50, Pontianak 50, sama Mataram 15. Di sini kan 50 50 15, terus jangan lupa di total. 50 tambah 50 tambah 15. 115. Nah, terus di sini untuk kebutuhan per minggu kalian bisa lihat di ini, tabel ini ya, di tabel ini tinggal kalian copy aja angkanya. Nah, ini angkanya udah sama kayak yang tadi diketahui. Terus abis itu masing-masing minggu kalian jumlahin ada berapa. Nah, jadi ini kan 40. Di minggu pertama itu tuh dapat dari 25 tambah 10 tambah 5. Terus ini 50 dapat dari 15 tambah 10 tambah 25, dan seterusnya untuk semua minggu sampai minggu ke 12. Tinggal kalian tambahin aja itu ke bawah. Nah, terusnya ini penggunaan harian kita cari untuk masing-masing gudang di tiap kota. Di Palembang, penggunaan hariannya itu kita dapat dari average dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Kalian rata-rata. Begitu juga untuk si Pontianak dan Mataram, kalian rata-ratain kebutuhan per minggunya. Berarti ini semua datanya kalian per kota ya. Per kota datanya kalian tambah, kalian jumlah, habis itu dibagi sama 12 karena datanya ada 12. Nah, habis itu udah dapet daily usage per gudang. Terus di sini kita yang ini juga jangan lupa di average yang bagian total. Nah, terus daily usage totalnya berarti 53, ini gue buletin dari 52,917. Ini juga bisa dapat dari kalian tambah ini atau mau pakai yang ini juga sama aja. Terus kita cari day supply in the system. Nah, ini didapat dari total persediaan awal. Tapi kan kalau di sini kita totalnya kan baru cuma yang si cabang-cabang gudangnya itu kan tadi kan. Nah, jangan lupa ditambahin sama si beginning inventory-nya master distribution center, which is si Cikarang 100. Nah, si Cikarang kan dia punya beginning inventory 100, juga ditambahin sama yang punya Cikarang, jadi 115 tambah 100 punya Cikarang 225 dibagi sama ininya daily usage yang di atasnya ini tadi. Berarti jadi 4 hari. Jangan lupa ini berarti dapatnya itu dari ini total persediaan awal setiap cabang ditambah sama si master distribution center-nya. Terus dibagi sama jumlah daily usage. Nah, udah dapat 4. Habis itu kita bisa ngitung ke ini fair share allocation-nya. Nah, rumusnya itu kayak begini. Kita harus mengkalikan si masing-masing ininya daily usage per gudang dikali sama day supply in the system 4. Berarti ini di bagian ini nanti masing-masing dikali sama 4, terus dikurang sama masing-masing beginning inventory, ya kan? Di sini makanya dikurang 50, kurang 50, kurang 15. Nah, habis itu tinggal kalian hitung berapa. Dapat deh itu fair share allocation-nya. Nah, jadi begitu cara ngitung pembagian adil
udah selesai untuk asis ini, udah kelar. Jadi cuma 2 soal aja tadi tentang bikin ini tabel DRP sama fair share allocation. Sama mungkin di buku ada sedikit kayak teori itu yang tadi gue jelasin di awal, pull sama push distributions. Ya, jadi udah selesai asis kali ini. Thank you udah nonton. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa PC gue ya. Thank you all. Good luck.